Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua adik-adik. Gimana kabarnya nih? Sehat? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmat kesehatan, karunia serta waktu luang yang diberikan, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di program kelas khusus persiapan SKD, PDN, dan Sekolah Kedinasan untuk tahun 2022 bareng Kak Ari dan tim Fokus Academy. Ini adalah pertemuan live Zoom ketiga. Ya, pertemuan live Zoom ini akan kita laksanakan secara rutin setiap pekannya, kemudian nanti menjelang SKD atau biasanya sekitar 2 bulan atau 3 bulan sebelum SKD itu nanti kita intensitasnya lebih padat lagi gitu ya. Jadi ini kita mulai perlahan, kemudian nanti mudah-mudahan bisa konsisten sampai tahun depan. Ya, kemarin dengan Kak Rendra minggu kemarin sudah sampai mana? Sudah membahas contoh soal ya untuk TIU. Sekedar pengalaman untuk tahun kemarin, itu ada beberapa murid di Fokus Academy itu yang DM atau WA ke Kak Ari konsultasi. Jadi mereka yang pernah tes tahun kemarin itu ada beberapa yang mengeluhkan mengenai soal-soal dari SKD. Apa yang dikeluhkan? Jadi Kak, saya rasa jawaban saya itu benar gitu ya. Perasaan saya menjawab soal itu dengan benar, misalkan TWK dan TKP. Tapi pada saat hasilnya kok nilainya nggak maksimal gitu ya. Apa yang salah tuh? Jadi seolah-olah soal itu mudah, tetapi itu kan berdasarkan perasaan kita ya. Artinya subjektif. Tapi ternyata pilihan kita itu salah gitu. Padahal menurut kita itu sudah benar gitu kan. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga sering ya pernah mengalami hal seperti itu. Itu kenapa? Jadi setelah saya amati, ternyata tipe-tipe soal SKD itu memang berkembang ya, tipe-tipe soalnya berkembang. Untuk tahun 2019 sampai 2021 itu tipe soalnya berkembang, jadi tidak monoton. Misalkan di aspek TWK. TWK itu tidak ada soal-soal lagi yang berbentuk teori gitu ya. Jadi teori-teori, definisi itu sudah tidak ada soal-soal seperti itu. Lebih banyak di aspek TWK itu adalah aspek-aspek penalaran ya. Jadi penalaran atau pemahaman. Nah, bagaimana untuk mensiasati untuk tipe-tipe soal ini gitu kan. Kalau kalian yang duduk di bangku sekolah SMA sekarang kan kalau belajar biasanya apa? Menghafal ya. Belajar itu menghafal kan gitu. Nah, kalau di soal SKD ini tidak lagi menggunakan metode hafalan. Jadi kita tidak menghafal. Memang tingkatannya agak sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan di sekolah. Karena memang tes ini sebenarnya sama dengan tes CPNS kan gitu. Karena apa? Karena sekolah kedinasan itu begitu lulus kan diangkat jadi PNS. Jadi memang grade soalnya itu hampir setara dengan tes CPNS untuk SKD. Ya. Jadi itu kenapa soal-soalnya lebih hot atau lebih banyak ke penalaran. Nah, salah satu kunci untuk memahami tipe-tipe soal penalaran itu adalah kita mengetahui karakteristik soal. Jadi mengetahui tujuan-tujuan dari setiap aspek. Ya, misalkan di aspek TWK. Apa nanti kita lihat aspek TWK, kita harus paham dulu. Si pembuat soal itu maksudnya kemana sih? Kan gitu. Iya nggak? Jadi selama ini kan kita nggak tahu maksud soal ini apa, gitu kan. Kalau menurut saya soal ini jawabannya A misalkan. Tapi menurut si pembuat soal kan bisa jadi jawaban kita salah, ya nggak? Ya terserah mereka kan gitu. Nah, jadi kuncinya sekarang adalah bagaimana mengetahui pola pikir si pembuat soal itu. Nah, pada malam hari ini akan kita bahas bagaimana sih tim pembuat soal itu kemudian membuat soal itu bagaimana ininya, dasar-dasar kerangkanya. Ya. Tentu kita harus memahami tujuan dari setiap aspek-aspek itu. Jadi misalkan nanti tujuan nasionalisme, apa itu tujuannya? Nah, dari tujuan itu kita bisa tahu, oh, soal tipe nasionalisme ini berarti harus dijawab dengan ini, yang mendekati ini. Gitu. Jadi dengan aspek pendekatan. Jadi seperti itu. Jadi pada malam hari ini
kita akan membahas mengenai pondasi dasar dari soal-soal SKD ya. Jadi kita ibaratkan sebuah rumah, SKD itu rumah ya. Sebelum kita membangun pilar, membangun tembok, bahkan membangun atapnya, itu kita harus memperkokoh apanya dulu? Pondasi ya. Harus memperkokoh pondasi bangunan itu. Sama seperti SKD. Kita mau dapat skor yang tinggi, TWK mau dapat 130, TIU mau dapat berapa? 160 misalkan. Ya. Itu harus kokoh bangunan kita. Nah, bangunan itulah yang namanya basic dasar-dasar dari SKD. Ini kita akan bahas. Ya. Ini kita masuk pertemuan ketiga. Jadi di pertemuan malam hari ini akan Kak Ari bahas secara umum ya mengenai aspek-aspek yang ada di soal SKD. Kemudian apa sih tujuan dari masing-masing aspek tersebut gitu ya. Jadi ibaratnya kita harus mengenal dulu nih SKD itu benda apa kan gitu. Ya, kalau ibaratkan kita mau memahami pensil ya, kita harus tahu ini pensil ini terbuat dari apa bahannya kan gitu. Berapa ukurannya, kemudian berapa terbuat dari apa bahannya kan gitu. Kita rinci gitu, kita perinci lagi. Jadi kalau kita mau memahami sesuatu kita harus mengenal dulu. Jadi SKD itu adalah seleksi kompetensi ya, yang dinilai adalah kompeten. Kompetensi itu apa? Ada yang tahu nggak? Seleksi kompetensi dasar. Yang dinilai adalah kompetensi. Kompetensi itu adalah akumulasi dari kemauan atau bahasa sederhananya ya, kemauan atau passion ya, ditambah dengan kemampuan. Atau dalam bahasa lain juga ada yang menyebutkan dengan passion ya. Passion. Passion ditambah dengan skill. Ya. Ini adalah kompetensi. Kalian punya passion nggak sih di PDN gitu ya? Kalian punya kemauan nggak sih untuk masuk menjadi ASN? Nah, itu yang dinilai, kan seperti itu. Kemudian kalian punya skill nggak? Kalian punya kemampuan nggak? Nah, itulah SKD itu untuk menilai itu. Seberapa besar kemampuan kalian dan seberapa besar kemauan kalian. Itu yang diukur di tes ini. Makanya ada yang namanya tes karakteristik pribadi. Ada yang disebut dengan tes wawasan kebangsaan. Wawasan ya, menyangkut kemampuan. Kemudian tes intelijensia umum gitu ya. Nanti di dalamnya ada seperti itu. Nah, ini semua untuk menilai ini. Jadi passion plus skill. Nah, ini akan kita asah nanti. Skill kita, skill di dalam menjawab soal-soal TIU, skill di dalam menjawab soal-soal TWK dan TKP seperti itu. Seperti passion, kemauan ini bisa dinilai dari karakteristik pribadi kita nanti. Apakah kita seorang yang bisa menjadi orang yang profesional, ataukah kita bisa menjadi seorang yang bekerja sama dengan tim dengan baik? Nah, itu yang dinilai ya. Itu adalah kompetensi. Kompetensi itulah kemampuan dan kemauan. Ya. Jadi memang seleksi ini adalah seleksi dasar ya. Soal-soalnya bukan soal-soal yang rumit gitu ya. Bisa diselesaikan dalam waktu berapa? 1 menit, kurang dari 1 menit. Ya, maka soal-soal ini adalah soal-soal yang sederhana. Ya. Iya, kemampuan. Oke. Jadi soal-soal yang sederhana yang bisa diselesaikan dalam waktu 1 menit. Berarti kita yang kita butuhkan apa? Trik ya. Trik. Bagaimanakah triksnya gitu kan? Atau tips, bagaimanakah tipsnya? Ya. Jadi sebelum kita mengetahui tips dan triks, kita harus tahu dulu aturan mainnya ya. Aturan main di SKD itu seperti apa sih? Basic-basicnya. Ya. Kita harus tahu dulu kerangka dari SKD itu terdiri dari apa saja. Jadi buat kalian yang baru akan tes di tahun pertama, tahun depan ya, berarti kalian masih duduk di bangku kelas 12 ya sekarang, itu akan kita kenalkan dulu mengenai materi SKD. Jadi materi SKD itu ada 3 aspek.
Yang pertama adalah aspek TWK, tes wawasan kebangsaan, kemudian TIU, tes intelijensia umum, dan yang ketiga TKP, tes karakteristik pribadi. Jadi nanti soalnya ada 110 soal yang diselesaikan dalam waktu 100 menit. Nah, jadi SKD itu hanya 110. Ini yang terbaru ya, ini versi terbaru. Jadi kita harus memahami dulu apa itu TWK, apa itu TIU, apa itu TKP. Hal ini supaya membantu kalian juga di dalam belajar. Jadi di dalam belajar itu nanti kalian terfokus. Kan seperti yang kemarin sudah Kak Ari sampaikan ya, ada yang namanya planning ya. Saya mau belajar apa dulu nih? Saya mau fokus ke TWK, apa TIU, TKP, kan seperti itu. Ya, ini udah paham? Ya, kemudian apa sih rincian materinya? Ya. Jadi kalian harus tahu juga apa materi-materi itu. Jadi ini adalah kisi-kisi resmi. Kisi-kisi ini kita ambilkan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 27 tahun 2021. Jadi modul yang kita gunakan itu berdasarkan kisi-kisi resmi ya. Tuh. Nih. Jadi memang tim soal kita itu mengacu kepada kisi-kisi resmi. Makanya tryout di kita selalu sesuai prediksi gitu ya. Jadi Kak Ari tidak menyarankan kalian untuk mengikuti tryout-tryout di luar karena sangat riskan sekali ya. Tryout-tryout di luar tuh sangat riskan ya. Riskannya seperti apa? Ya misalkan soal-soalnya itu tidak sesuai dengan kisi-kisi. Ada tadi di soal di kelas yang tadi ya, kelas sore. Kak, saya dulu pernah tes SKD ya. Saya ikut tryout. Tapi begitu saya tes, soalnya beda jauh dengan tryout. Nah, tryout di mana? Kan pertanyaannya gitu. Jangan sampai kalian begitu. Sudah belajar, sudah tryout, tetapi ternyata soal tryoutnya itu tidak sesuai dengan kisi-kisi. Ya, nah, untuk itu tidak Kak Ari sarankan kalian mengikuti tryout di luar gitu ya. Kecuali memang tryout itu punya kredibilitas yang baik ya, punya track record yang baik ya. Jadi Kak Ari merasa kalian cukup di Fokus Academy dari Vol 1 nanti sampai dengan Vol 15, biasanya ada bonus ya sampai ke 16. Nah, ini diharapkan nanti skor kalian tuh naik. Misalkan di tryout 1 Kak, saya hanya bisa dapat skor 320 ya. Nggak apa-apa. Kita lihat berapa TWK-nya, berapa TIU-nya, berapa TKP. Kemudian dilihat pembahasannya. Jadi setiap tryout nanti kalian lihat pembahasannya kan gitu, dipelajari mana yang salah di mana. Kemudian lanjut lagi ke Vol 2. Nah, kemudian dievaluasi lagi berapa skornya gitu kan. Ya, mudah-mudahan bisa naik kan gitu. Dan harapannya naik terus sampai dengan 15 kali tryout kalian bisa mendapatkan skor yang diharapkan. Misalkan berapa? Target 450 Kak. Ya, bisa. Dan kabar baiknya, tryout di Fokus Academy ini biasanya grade soalnya itu lebih sulit ya. Kalau teman-teman pernah dulu di tryout di Fokus Academy atau testimoni dari teman-teman, itu biasanya nilainya nggak akan jauh-jauh berbeda. Di tahun kemarin ada yang tryout-nya rata-rata bahkan nggak sampai 400. Ternyata nilai SKD-nya bisa menyentuh angka 440, itu ada. Ada yang tryout-nya 430 dan kemudian hasilnya 435 ya, mendekati. Itu juga ada. Jadi skornya ini tidak jauh-jauh gitu ya dari skor di tryout kalian. Ya. Nah, itu. Jadi Kak Ari sarankan hati-hati dengan tryout-tryout yang di luar yang kurang jelas kredibilitasnya. Jadi materi TWK tadi ya, kan ada 3 aspek ya, TIU, TKP, TWK. TWK sendiri terdiri dari 5 aspek, itu dibagi lagi. Ya. Ada aspek nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi buat kalian yang baru pertama kali akan mengikuti tes SKD, ya inilah bekal kalian sebagai pembelajaran nanti. Jadi belajarnya fokus ke 5 aspek ini kalau TWK. Kemudian
di tahun 2021 itu kebanyakan teman-teman ada yang mengeluhkan mengenai soal bahasa Indonesia. Ya, Kak, bahasa Indonesianya banyak lumayan ya, ada sekitar 6 sampai 10 soal itu bahasa Indonesia. Kan ini lumayan tuh. Kalau ada 6 soal saja kali 5 itu berarti poinnya berapa? 30 poin kan gitu. Ya, 30 poin ini cukup signifikan. Ya, cukup signifikan. Jadi misalkan kalian tidak memanfaatkan 30 poin, bisa jadi skor kalian misalkan standarnya 400. Kalau kalian bisa maksimal, ini bisa 430 kan gitu. Kalau nggak maksimal, bisa turun ke 370. Nah, ini pentingnya. Jadi kita tidak boleh meremehkan satu aspek pun, meskipun bahasa Indonesia, karena ini juga termasuk yang cukup apa ya, cukup menjadi perhatian lah di tahun kemarin. Teman-teman banyak yang kesulitan di aspek bahasa Indonesia. Nah, dari kelima aspek ini kita harus mengetahui tadi tujuannya apa, supaya ini menjadi dasar. Kalau nanti kalian menjawab soal TWK itu harus punya dasar nih. Oh, ini aspeknya nasionalisme nih. Nasionalisme itu harus kembali ke tujuan. Apa tujuan soal ini? Nah, itulah yang dimaksud dengan kerangka pikir si pembuat soal. Jadi kita harus tahu maksud dari pembuatan soal ini tujuannya kemana. Nah, itu. Jadi kita harus punya tujuan. Untuk nasionalisme, apa tujuan si pembuat soal ini? Supaya apa? Kalau pengertiannya kan banyak ya, beraneka ragam. Bisa mengenai paham cinta tanah air, ya, paham untuk mencintai bangsa dan negara, itu pengertian dari nasionalisme. Tapi kita harus tahu tujuan dari aspek ini apa. Ya benar ya, bahasa Indonesia itu banyak, undang-undangnya cuma sedikit, sila-sila juga cuma 3, sisanya bahasa Indonesia. Nah, iya benar. Jadi memang banyak sekali materi bahasa Indonesia tahun kemarin. Ya, kita harus mengetahui tujuan dari nasionalisme. Yang pertama adalah mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, ini tujuannya. Jadi mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Nah, ini adalah kata kunci dari tujuan dari aspek nasionalisme. Jadi semua soal itu harus mengarah kepada tujuan nasional gitu loh. Misalkan nanti soalnya dikaitkan dengan soal kemerdekaan, ya. Itu kita kaitkan mana jawaban-jawaban yang lebih mengarah kepada kepentingan nasional, ya. Jadi bukan mengarah ke kepentingan pribadi atau lebih menguntungkan kepentingan partai politik, ya, atau golongan tertentu. Nah, itu tidak. Jadi harus mengacu kepada kepentingan nasional, ya. Itu salah satu kata kuncinya. Atau mempertahankan identitas nasional. Jadi kita misalkan dalam konteksnya mencintai produk-produk dalam negeri. Itu kan salah satu contoh untuk mempertahankan identitas kita gitu ya. Misalkan karya produk-produk dalam negeri, kemudian misalkan kemudian kemarin tuh di Olimpiade Tokyo itu kan ya, mengikuti Olimpiade ya sebagai bentuk rasa cinta tanah air, itu juga termasuk mempertahankan identitas dari bangsa dan negara kita. Ya. Kemudian aspek yang kedua yaitu integritas. Apa itu tujuannya? Kita harus memahami nih. Tujuan si pembuat soal, buat soal integritas itu apa? Supaya kalian tuh mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kemudian ketangguhan, ya, komitmen dan konsistensi. Ya, pilih jawaban yang mencerminkan kejujuran, kemudian ketangguhan atau komitmen atau konsisten gitu ya. Dia konsisten nggak nih? Tapi dalam ranah apa? Kejujuran dan konsistensi tadi dalam ranah mencapai tujuan nasional. Jadi semua mengacu kepada tujuan nasional. Karena ini adalah tes wawasan kebangsaan, bukan tes karakteristik pribadi ya. Jadi larinya adalah tetap ke tujuan nasional. Kemudian aspek bela negara. Ya, ini juga penting. Nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya, apa sih pengertian bela negara, apa sih tujuan
pengertian nasionalisme, kemudian apa bedanya Kak antara bela negara, patriotisme, kan gitu ya. Mungkin pernah ada yang bingung. Ya, tujuannya adalah mampu berperan aktif. Ya, jadi yang dituntut adalah peran aktif nih. Ini sudah menjadi konteks soal nih, peran aktif. Berarti bukan pasif ya, bukan hanya menduga, bukan hanya mencintai ya, bukan hanya mencintai terhadap bangsa dan negara, tapi diwujudkan dengan perilaku kita, peran aktif kita. Di dalam apa? Di dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Nah, jadi yang dituntut adalah peran aktif untuk mempertahankan eksistensi bangsa. Eksistensi itu apa? Eksis, keberadaan ya. Supaya keberadaan kita itu diakui ya. Kemudian eksis lah ya. Eksis itu apa sih? Diakui ya, diakui oleh bangsa-bangsa lain. Gitu. Tampil ya. Supaya eksis. Baik, ya itu adalah tujuan dari aspek bela negara. Kemudian yang keempat adalah pilar negara. Kita harus memahami nih 4 pilar. Apa itu 4 pilar negara? Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita harus mampu membentuk karakter yang positif melalui pemahaman dan pengamalan. Nah, ini yang dituntut nih. Si pembuat soal mau kita ini memahami pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti yang keluar adalah contoh-contoh sikap itu kan, misalkan yang mencerminkan sikap nilai sila kedua atau sila kelima seperti itu ya. Tapi biasanya juga dengan narasi-narasi yang cukup panjang, biasanya seperti itu. Apalagi yang dituntut? Kalian juga paham pengamalan undang-undang. Ya, seperti di soal SKD kemarin, itu ada contoh soal pengamalan yang sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Berikut yang merupakan contoh pengamalan Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 2. Nah itu, seperti itu contohnya. Jadi soal pilar negara, yang dituntut adalah pemahaman kalian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian juga NKRI. Nah, nanti akan kita bahas apa sih NKRI, bagaimana contoh-contohnya, bagaimana pengamalan-pengamalannya. Dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini lebih mirip ya, mirip-mirip TKP nanti soalnya. Ya, jadi lebih mirip-mirip ke TKP. Iya. Benar ya. Pasal 29 itu umum ya. Umum harus kalian kuasai, artinya apa? Jangan sampai salah gitu ya. Karena ini soal ini pasti wajib keluar gitu. Di SKD kedinasan apapun nih keluar ya, misalkan seperti itu. Nanti ada juga yang pasal 27 misalkan dan lain-lain lah pokoknya. Tidak terpaku kepada pasal 29. Iya. Kemudian yang terakhir adalah aspek bahasa Indonesia. Ini yang penting ya. Apa sih tujuannya? Soal ini tujuannya apa? Tujuannya agar kalian tuh mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu tujuannya. Maka nanti soalnya adalah apa? Kalimat baku ya, kalimat efektif, tidak efektif gitu. Kemudian apa lagi? Mencari ide pokok paragraf. Kemudian apa? Imbuhan, akhiran ya. Seperti itu. Jadi yang berkenaan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata serapan itu juga muncul. Ya, termasuk kesimpulan banyak ya, kesimpulan paragraf itu. Banyak sekali. Nah, inilah materi-materi inilah yang akan kita bahas kurang lebih 5 sampai 6 bulan ke depan ya, Adik-adik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk mempelajari ini. Jadi, semua materi TWK tidak lepas dari kelima aspek ini. Jadi, sinonim antonim itu bukan masuk di TWK ya nanti, itu masuknya di TIU. Sinonim antonim itu verbal masuknya. Baik, untuk materi ini, dari tujuan dari aspek TWK, ada pertanyaan nggak? Ini kelas ini salah satu kelas unggulan ya. Ini kelas GH, ini adalah kelas unggulan. Ada pertanyaan nggak?
Kenapa kelas unggulan? Kelas pilihan ya, karena kelas malam tuh biasanya banyak yang hadir. Boleh yang ingin bertanya, boleh raise hand kalau ada yang kurang jelas ya. Tapi biasanya sih untuk materi TWK ini memang tidak bisa sekali belajar, artinya tidak bisa hanya mengandalkan dari materi. Jadi nanti kalian baca lagi, setelah kakak sampaikan, nanti kalian baca lagi. Kalau sekali biasanya belum paham. Ya, untuk pemahaman itu cara belajarnya adalah dibaca 2-3 kali. Jadi kunci dari TWK adalah banyak membaca. Pertama banyak membaca, kedua banyak latihan soal. Ya, dipahami benar-benar. Bukan seperti matematika ya, bukan seperti TIU. Kalau TIU kan misalkan apa? 2 tambah 2 ya 4 gitu kan. Itu ilmu pasti. Tapi kalau TWK ini selalu berkembang. Maka kalau kalian punya kemampuan memahami soal dengan baik ya, insya Allah skor TWK kalian akan baik. Ya, berarti bentuk soalnya bukan lagi materi ya, Kak? Ya, ini akan kita jawab setelah ini. Bentuk soalnya gimana kira-kira? Ya, inilah bentuk soal dari TWK. Ada 3. Yang pertama adalah aspek teoritik. Ya, tadi yang ditanyakan di kolom chat. Apakah bentuknya teori-teori? Nah, ini adalah soal-soal yang level 1 ya, ibaratnya levelnya low. Low order thinking skill, LOTS ya. Tipe paling rendah. Misalkan apa? Definisi, pengertian ya, teori-teori itu adalah tipe-tipe LOTS. Itu masih level dasar. Kemudian ada lagi tipe soal bentuknya legalistik. Ya. Apa itu legalistik? Legalistik itu berkenaan dengan peraturan. Peraturan perundang-undangan, bisa undang-undang dasar, bisa kemudian peraturan di bawahnya ya. Perpres mungkin dan lain-lain ya. Nah, ini menyangkut aspek legalistik, peraturan-peraturan. Nah, yang ketiga, ini yang paling banyak dipakai di tes SKD tahun-tahun belakangan, yaitu aspeknya adalah empirik. Jadi bentuknya adalah pengamalan. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi bentuknya sudah empirik nih. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tadi maksudnya ya. Iya. Jadi soalnya itu soal cerita yang optionnya mirip-mirip ya, benar-benar. Itu mirip TKP ya, soal TWK-nya mirip TKP, benar sekali. Cara buat analisa tipe soal bahasa Indonesia. Ya, nanti kita bahas di materi bahasa Indonesia. Kalau soal sejarah itu masuknya yang mana, Kak? Baik. Jadi sejarah masuknya mana? Kalau tadi kita lihat aspek-aspek tadi kan tidak ada ya sejarah gitu ya. Jawabannya apa? Ya memang aspeknya tidak ada sejarah, tapi soalnya ada sejarah. Kenapa itu? Karena misalkan peristiwa sejarah tadi dikaitkan dengan aspek ya, misalkan peristiwa sebelum kemerdekaan atau peristiwa Sumpah Pemuda misalkan. Itu biasanya dikaitkan dengan aspek Bhinneka Tunggal Ika, dengan aspek nasionalisme. Nah, gitu. Nanti kita lihat biasanya narasi-narasinya akan dibuat sedemikian rupa sehingga mengecoh tuh. Tapi kita lihat intinya, oh soal ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan keluar dari konteks Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kalau ada jawaban yang nasionalisme jangan dipilih. Karena yang dipilih adalah konteks Bhinneka Tunggal Ika gitu. Begitu juga sebaliknya, ada soal tipe nasionalisme. Oh, soalnya nasionalisme nih. Tapi nanti jawabannya ada yang aspek NKRI, ya, ada yang jawab aspek Bhinneka Tunggal Ika, itu jangan dipilih gitu kan. Pilih yang sesuai dengan tujuan soal. Soalnya adalah nasionalisme, maka pilih jawaban yang sesuai konteks yaitu nasionalisme gitu. Itu salah satu caranya. Jadi sesuaikan dengan konteks soal. Begitu ya. Nanti untuk lebih mahir lagi di setiap pertemuan bersama Kak Ari nanti kan selalu Kak Ari ingatkan dan Kak Ari bahas mengenai soal-soal tersebut. Iya ya, misalkan seperti Muhammad nih, kemarin dapat soal contoh implementasi integritas dari tokoh nasional ya, benar itu. Misalkan apa? Tokoh Muhammad Hatta ya. Muhammad Hatta diberikan inventaris berupa kendaraan dinas kan gitu atau diberikan biaya apa namanya? Pengobatan oleh pemerintah. Kemudian biaya pengobatan itu ternyata ada sisanya, pengembalian. Nah,
apa yang dilakukan oleh Muhammad Hatta gitu kan, yang mencerminkan sikap integritas. Jadi seperti itu memang soalnya. Ya benar ya. Jadi tokoh-tokoh. Kemudian peran serta atau peran Indonesia di dalam konflik, misalkan konflik Kamboja atau konflik Vietnam, itu juga ada soal-soal seperti itu. Nah itu kita lihat kan nggak ada Kak di kisi-kisi ya, siapa bilang nggak ada. Itu kan lebih masuknya nanti ke 4 pilar juga bisa ya, ke aspek Pancasila ya, ke aspek Undang-Undang Dasar itu juga masuk nanti di situ gitu ya. Ya, produk dalam negeri itu termasuk nasionalisme atau cinta tanah air. Ya, nanti akan kita bahas apa bedanya ya. Tapi bukan di pertemuan kali ini. Sabar ya, Safna. Oke, jadi itu. Jadi kalian harus paham nih, tipe-tipe soal sekarang adalah tipe-tipe soal pengalaman atau pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang disebut dengan tipe soal HOTS. Higher Order Thinking Skill. Ya, itu artinya. Jadi bukan HOTS itu artinya soalnya susah, bukan. Belum tentu HOTS itu susah. Bisa jadi HOTS itu level berpikirnya adalah sederhana justru. Kita mikirnya, ini susah nih ya. Ya, kadang-kadang kita udah takut duluan kan. Wah, TWK-nya susah nih Kak. Ya, kalau kalian menganggap itu susah, ya susah. TKP-nya susah Kak. Ya, namanya pemikiran kalian susah. Ya, jadi ya susah beneran gitu ya. Jadi kalau menghadapi soal SKD atau tryout, nanti alam bawah sadar kita itu diberikan motivasi dulu. Wah, ini soalnya mudah gitu ya. Ini soalnya cara berpikirnya simpel gitu ya. Jadi coba diselesaikan dengan cara berpikir yang simpel dulu. Jangan rumit-rumit ya. Mikirnya jangan rumit-rumit. Ya. Itu bertahap, bertahap. Jadi jangan langsung berpikir secara rumit, berpikirlah secara simpel. Ya. Sama juga nanti pengamalan sila kedua dan sila kelima Kak, apa bedanya ya? Itu sama juga, nanti akan kita bahas di materi Pancasila ya. Itu sudah clear. Oke. Tidak perlu bingung, nanti akan kita sampaikan apa bedanya. Baik, sementara kolom komentar saya matikan dulu. Sebelum melanjutkan, ada yang ingin ditanyakan mengenai aspek TWK dari segi tujuannya, tujuan pembelajaran ya. Kemudian tipe-tipe soalnya, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh angkat tangan. Jadi memang di dalam mengerjakan soal SKD ini tingkatan berpikir juga harus disesuaikan. Artinya kita belajar dulu ke dalam level yang sederhana. Ya, ibaratkan kalian latihan lari. Misalkan kalian mau lari target 12 menit, 8 putaran. Kira-kira larinya langsung ngos-ngosan apa enggak? Apa pelan-pelan dulu sebagai latihan? Gimana? Pelan-pelan dulu kan? Apa langsung full gas? Begitu start langsung gas gitu. Atau perlahan? Tentu perlahan kan seperti itu. Nah, itulah juga sama. Ya benar pelan-pelan. Nggak bisa kita langsung full gas. Karena nanti di tengah jalan kita akan kehabisan energi. Ya, gaspol. Kalau gaspol itu strateginya kurang tepat ya. Ya nggak salah sih. Tapi kurang efektif dan efisien ya. Ya, gas di akhir ya. Ini oke ya. Jadi perlahan gitu ya. Grafik itu bertahap. Ya misalkan kalian mau angkat beban ya di tempat gym. Target bisa ngangkat beban 50 kilo. Apa langsung ngangkat 50 kilo? Kan enggak. Ya, kan 5 kilo dulu kan? 5 kilo. Ya, udah seminggu naik lagi 10 kilo. Ya, gitu ya. Kan bertahap. Itu yang Kakak maksud. Oke. Nggak ada yang ingin ditanyakan? Lanjut. Oh, ada. Taufik dari Sulsel. Silakan. Ya, silakan Taufik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Taufik? Alhamdulillah baik, Kak. Ya, Kalau Dari sendiri gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana? Apa di sana di kabupaten mana nih, Taufik? Sulsel, Kak. Kabupaten apa? Kota Parepare, Kak. Kota Parepare ya. Gimana? Udah pernah tes tahun kemarin SKD pengalamannya?
Udah Kak, kan kemarin tuh aku masuk di kelas 2. Oh, di gelombang kedua ya, Taufik. Gelombang pertama tapi di kelas 2 Kak. Teman-temannya Ridwan. Oh, satu angkatan sama Ridwan. Ya, Ya, kemarin angkatan. gimana? Gimana kita pengalaman SKD kemarin? Alhamdulillah sih pengalaman kemarin tuh lumayan Kak. Benar-benar harus harus memiliki effort yang tinggi sih Kak. Iya, Cuman effort. cuman kemarin tuh kayaknya aku blank deh Kak. Soalnya aku tuh kayaknya di soal TWK itu belajarnya kan secara umum, sedangkan Mm, di soal itu banyak membahas tentang materi-materi yang beradaptasi mengenai COVID-19 ini Kak. Jadi Oke. untuk eh, sebagian besar itu tuh secara umumnya Mm, materi yang kami jawab itu atau khususnya saya Kak itu tidak jauh dari COVID-19 ini Kak. Jadi kalau soal undang-undang dasar, peraturan-peraturan itu kayaknya enggak Kak, Iya, sama sekali nggak dapat ya. sama sekali nggak dapat. Iya, Cuman secara umum ya, kita itu dapatnya pasal 29 atau enggak sampai pasal 30 gitu. Cuman ada beberapa. iya. Tapi aku dapat kemarin itu cuma satu doang, satu biji doang. Serius Mm, Kak, satu biji iya. doang mah. Mengenai Kalau pasal-pasal ya. mengenai pasal. Heeh. Terus betul tadi yang Kakak bilang itu materinya itu rata-rata hot serius Kak, pengamalan Mm, mm, itu masuk materi sejarah sih, tapi maksudnya konteksnya itu pengamalan karena biasa ada menanyakan tentang tugas dari ini, mm, terus mm. sikap sikap dari tokoh ini tuh seperti apa gitu, Iya. sederhanakah, itu masuknya integritas. Tapi kalau kita membaca dari segi Mm, wacananya itu sejarah, mm, tapi mm. kalau kita melihat Dikaitkan ya. Jadi iya, sejarah dikaitkan dengan aspek dikatakan integritas aspek ya. integritas. Betul. Nah, kalau pas aku tuh sampai baca 3 kali loh Kak, serius, sumpah Iya, 3 kali di supaya keyword. supaya memahami ya. Ya sampai tuh aku benar-benar tahu di keywordnya itu apa gitu. Heeh. Gampang sih Kak, di situ tuh aku baru sadar uh, peran aktif atau sikap apa yang Heeh. di apa yang Lah, diperlihatkan oleh tokoh ini gitu. iya. Di situ tuh aku baru ternyata ini materi integritas gitu. Iya, benar, Itu benar, serius. benar. Benar. Jadi mungkin ini dialami oleh beberapa orang Iya, atau semualah iya yang udah rata-rata tes mengalami. gitu, Mm, rata-rata mengalami. Terus iya, itu aku gitu. siap. Terutama ini jangan terkecoh sama di TWK yang rasa TKP. Itu tuh Mm, parah bener, mm, mm. parah gitu Kak. Jadi Jadi benar, jadi kita tidak boleh terkecoh ya, karena itu semua menyangkut kepada aspek. Kita kembali ke aspek aspek. Jadi ya, supaya kita tidak terkecoh. Kalau kita terkecoh nanti bingung karena jawabannya benar semua kan gitu. iya, Ya. serius Kak, sebenarnya tuh soalnya tuh gampang sih Kak, Mm. gampang banget. Iya, Yang bikin susah itu opsionalnya sama kuncinya, keyword yang apa yang ditanyakan gitu. Kita benar. jangan fokus ke wacana yang atau Mm-mm. bacaan yang Iya. diperlihatkan gitu, Mm-mm. tapi fokus sama keyword yang ditanyakan. Itu bikin aku blank Kak, terkecoh. Iya, Semua orang kayak gitu Kak, serius. benar. Jadi kalau kita berhasil menemukan kata kuncinya, oh iya kan gitu. Ternyata ini Iya jawabannya, gitu betul. ya. Iya, Hampir tuh satu-satu tuh hampir kayak 2 menit ku kerjain, serius Kak, benar, benar sekali. Jadi serius. dapat skor berapa kemarin Taufik? Untuk TWK alhamdulillah sih lebih 100 Kak Mm-mm. dari target, Mm-mm. tapi ya belum Kak gitu, SKD-nya Heeh, tuh masih ada di atas dari kita, jadi ya heeh. syukurin aja apa yang ada Iya, di usaha tapi kita Kak. sudah bisa dapat 400 ya soal SKD-nya ya. Mendekati Kak, mendekati Iya. sedikit aja, Ya, nggak mendekati. apa-apa lah. Itu kurang lebih misalkan 400 itu. Ya, Iya, udah bagus. Tinggal nanti dipoles. Ini sudah tes keberapa tahun kemarin, Taufik? alhamdulillah tes kedua Tes kedua ya. Kita gas nih, kita gas ya. kita Karena guys. persiapan Taufik udah cukup lama ya. Mudah-mudahan di tahun depan tuh rezekinya Taufik ya. Kita ke Amin Kak, kedinasan amin ya ya. rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa. Siap siap. Ya, terima kasih masukannya dan pengalamannya Taufik tadi dari Sulsel sudah 2 kali tes dan di luar dugaan. Jadi soal TWK-nya ini mudah-mudahan bisa pengalaman nih ya, catatan buat teman-teman ya. Nanti buat tim Fokus Akademi juga nanti di dalam membuat soal tryout itu banyak sekali eh, pengamalannya dikaitkan dengan tokoh-tokoh nasional seperti tadi Muhammad Hatta, kemudian Soekarno gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan sikap integritas ya. Jadi yang mencerminkan sikap
integritas ya. Jadi soalnya nggak seperti itu sih. Misalkan soalnya seperti ini, yang kayak tadi. Jadi bagaimanakah sikap Soekarno di dalam menghadapi masalah ini gitu ya. Nah, yang kita pilih adalah sikap misalkan integritas. Nah, nanti kita lihat di contoh-contoh soal nanti akan kita munculkan soal-soal seperti itu. Ya, mudah-mudahan pengalaman Taufik ini bisa menjadi motivasi dan apa ya, wacana lah buat teman-teman semua yang ada di kelas ini ya. Terima kasih Taufik dari Sulsel. Ya, Agus Salim ya. Bener banget ya nama-nama tokoh ya. Oke. Baik, berarti kita fokus nih ya. Apa yang menjadi masukan pada malam hari ini itu tentu akan menjadi fokus kita ke depannya. Artinya apa? Kita kan sudah menemukan nih masalahnya ya. Di soal TWK ini masalahnya seperti itu gitu kan. Jadi kita harus asah terus nanti kita pertajam analisis kita di dalam mengerjakan soal-soal TWK. Baik. Oke. Itu untuk TWK. Ya, sementara Kak Ari nonaktifkan dulu chatnya. Jadi di pertemuan selanjutnya itu akan rinci ya TWK bersama Kak Ari. Akan kita rinci terus, kupas tuntas yang menjadi kesulitan-kesulitan kalian di dalam soal TWK. Sekarang kita masuk ke materi TIU, ini secara umum. Kemarin juga sama ya, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hanya mungkin sedikit perbedaan di pengelompokan saja lah ya. Kalau tahun ini langsung dikelompokkan menjadi 3 materi ya, atau 3 aspek, yaitu aspek verbal, numerik, dan figural. Ya, kalau verbal ini yang tadi disebutkan ada analogi. Analogi itu masuk di dalamnya sinonim antonim itu masuk juga, itu artinya di analogi nanti. Ini analogi kata ya, kemudian silogisme dan analitik. Mungkin kalian yang sudah pernah tes atau yang akan tes itu patut diwaspadai dengan soal-soal yang analitik ya. Analitik itu misalkan tipe tempat duduk, susunan rak buku, ya, tipe tempat duduk yang melingkar, tipe tempat duduk yang persegi, ya itu gimana. Nanti bersama Coach Rendra kita akan bedah soal-soal ini. Yang kedua ada aspek numerik. Ya, aspek numerik ini ya menjadi momok, bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak ya. Karena soal-soal numerik ini sebenarnya juga gampang sih, ya berhitung juga hitungan sederhana, deret angkanya juga sederhana ya. Kalau Taufik kemarin dapat numerik sederhana nggak soal-soalnya, Fik? Ya Kak, Dapat soal numeriknya sederhana atau di luar ekspektasi? Untuk aku tuh Kak gini, kalau untuk numerik itu aku pelajarinya itu kayak perbandingan-perbandingannya itu yang susah gitu. Tapi pas di tes itu sebenarnya itu gampang, dasar doang Kak, dasar. Kayak pelajaran kelas 6 SD gitu, SMP. Benar. Dasar. Jadi nggak usah terlalu ya belajar boleh, tapi kita tetap realistis aja sih. Ya. Jangan terlalu diporsir lah istilah dari Kak Ari. Benar ya. Jadi benar sekali. Ini juga dari Coach Rendra benar ya. Kemarin disampaikan juga. Teman-teman jangan terlalu terlalu mendalami yang rumit-rumit lah ya. Karena matematika ini benar kata Taufik tadi, itu adalah soal-soal dasar banget bahkan kata Taufik. Jadi adalah soal-soal dari kelas 6 SD atau kelas 3 SMP. Itu benar itu. Jadi buat teman-teman yang mau tes pertama kali, jangan dulu insecure ya, jangan dulu takut karena ini adalah soal yang mudah. Mudah ya, mudah. Soalnya sederhana. Berhitungnya juga berhitung sederhana, deret angka sederhana, perbandingan dan soal cerita itu ada di dalam soal-soal SD. Jadi kalau kalian misalkan punya adik yang kelas 6 SD, itu coba dipinjam bukunya. Nah, itu kerjakanlah soal-soal itu. Ya begitu sederhana. Itu supaya untuk melatih untuk numerik. Karena seperti Coach Rendra bilang, untuk materi yang harusnya kalian benar, jangan sampai salah ya, karena rugi. Ya, kalau memang soalnya sederhana harus benar gitu ya. Maka yang dibutuhkan adalah latihan terus gitu ya. Untuk buku dan tryout ini sedang kita godok ya. Buat teman-teman yang bertanya, Kak, kapan bukunya dikirim gitu ya? Kapan kita mulai tryout? Itu kita mulai tryout kisaran akhir bulan akhir Oktober dan buku juga kira-kira awal November bisa kita distribusikan. Kenapa Kak kok lama? Ya karena kita kan nggak mau soal itu adalah soal-soal yang kemarin ya. Jadi kita mencari soal-soal yang update ya. Seperti yang tadi Taufik sampaikan.
Ya, bukan hanya materi-materi apa hafalan gitu ya, tapi juga materi-materi yang lebih hot. Itu yang akan kita munculkan di buku-buku dan di soal-soal tryout ke depannya. Kemudian untuk figural, figural ini adalah soal-soal gambar. Itu ada analogi gambar, ketidaksamaan gambar, dan serial. Ini mirip-mirip soal psikotes ini ya. Jadi mirip-mirip soal psikotes. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini? Akramullah, Amsal, mau bertanya atau mau memberikan masukan? Tidak ada Kak. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi tidak ada ya? wabarakatuh. Kak. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ada Luis Amaripan dari NTT ya. Apa kabarnya, Dek? Selamat malam Kak. Salam Malam. Gimana kabarnya di NTT, sehat ya? puji Tuhan Kak, sehat. Ya, gimana, Luis? Jadi gini Kak, sebenarnya mau sharing sih Kak. Silakan. Jujur saya ini itu agak kurang senang sama Tiu karena itu Tiu. matematika. Nah, Iya. pengalaman dari tryout bahkan sampai SKD itu Kak, Mm-mm. justru yang lucunya nilai Tiu selalu lebih tinggi dari nilai TWK Kak. Oh gitu. Iya, selalu. Heeh. Tidak pernah Tiu lebih rendah dari TWK. Nah, Iya. waktu SKD itu Kak, kan udah malas sama Tiu karena Mm-mm. pikirannya Tiu pasti banyak ke matematika. Iya. Justru waktu TWK semuanya berubah Kak. Mm-mm. Soal-soal matematikanya waktu di TIU itu justru yang simpel-simpel. Betul sekali. Maka itu ya setelah dapat hasil pikir ternyata dapat belajar banyak sih Kak, bahwa sebenarnya pikirnya simpel aja sih. Benar ya. Jadi kita berpikir simpel ya. Tidak perlu yang berpikir matematika itu sulit Iya. gitu ya, Luis ya. Karena itu selalu berpikir pasti TIU pasti ya sudah lebih susah dari TIUK, tapi hasilnya sampai sekarang pun TIU masih lebih tinggi daripada Iya, TIUK. berarti kita latih lagi supaya nanti skornya bisa tinggi ya, Luis ya. Iya Kak, siap Kak. Siap. Terima kasih nih masukan dan motivasinya nih. Siap Kak, sama-sama. Iya, selalu aktif ya Luis dari NTT. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa improve nanti skornya dan bisa masuk ke rankingan di tahun depan ya, Luis. Terima kasih nih masukannya. Jadi memang soalnya adalah soal-soal sederhana. Tidak perlu kalian berpikir yang rumit lah gitu ya. Nanti akan apa? Kalau kata Luis tadi, kita sudah ini duluan ya, capek duluan ya dengan TIU ya. Apa sih TIU? Ternyata soalnya mudah. Begitu tryout ternyata tinggi hasilnya gitu. Jadi jangan terlalu anti dengan TIU ya. Harus mulai berdamai lah ya. Karena soal-soalnya mudah. Oke, harus berdamai. Ada Siti dari Sulsel. Siti, apa kabarnya? Baik, Kak. Ya, Siti sudah pernah ikut tes tahun kemarin? Iya, sudah, Kak. Berapa skornya kemarin? Ya, kan kemarin baru pertama kali, jadi mungkin skornya Belum maksimal. Iya. Gimana? Ada masukan atau pengalaman? Gimana Siti kemarin? Ya, kalau pengalaman sih, Kak, soalnya waktu tes tuh belajarnya 3 bulan sebelum tes sih, Kak. Serius banget, jadi kayak mungkin. Tapi nilainya tuh lebih tinggi di TIU. Oke, jadi TIU ya. Dapat soalnya juga sederhana ya TIU-nya ya. Iya, sudah sih. Jika nanti lebih sering latihan lagi di tryout di Fokus Academy ya, supaya lebih aman nanti dapat skornya. Kira-kira ada pasang target berapa nih? Punya target berapa untuk tahun ini, tahun depan? 450 lebih lah, Kak. 450 ya. Tahun kemarin ini ya, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih maksimal lagi ya, supaya skornya bisa 450 ya. Tahun kemarin nilainya cuma 300 lebih. Nggak apa-apa, namanya pengalaman pertama ya. Ya, terima kasih Siti pengalamannya. Mudah-mudahan bisa improve soal nilainya di tahun depan, bisa mencapai 450 ya. Siti Nurhaliza dari Sulsel. Baik. Satu lagi nih, ada yang punya pengalaman. Yogi Damanik dari Sumut. Bisa bergabung Yogi? Malam Kak. Malam Yogi, gimana kabarnya? Puji Tuhan baik Kak. Baik ya. Udah pernah tes kemarin tahun ini? Iya, tahun ini pernah ngetes. Iya. Kemarin berapa skornya?
Aku yang kemarin ngechat kakak itu yang 383. Jadi Oh pengen iya, Yogi ya, siap. ya. Gimana pengalamannya kemarin, Dek? Jadi aku salah kayaknya tuh ya, Kak. Di Mm-mm, bagian cara ngerjain. Jadi mm-mm, aku ngerjain dari TKP duluan. Jadi mm-mm. TWK dikuat terakhir, makanya TWK aku harus rendah kali. Oh, Iya, jadi terlalu fokus di TKP justru. TKP sama TIU ya. Mm-mm. TWK aku kerjain terakhir, jadi hasilnya nggak memuaskan, 70 dapatnya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan TWK bisa improve ke 100 atau 105 mungkin bisa masuk rankingan ya. Paling rendah 427 harus Kak di sini. Iya, oke di Sumut ya. Iya, Kak. Baik. Kemudian apa lagi kesulitannya selain di TWK? Atau manajemen waktu? Mungkin karena baru pertama kali jadi kayak grogi gitu ya. Ada ya perasaan Ada, grogi ya. ada. Oke. Tapi pengalaman di tryout kan sudah kita gembleng tuh ya. Udah Kak. Heeh. Artinya atmosfernya harusnya kita sudah bisa terbiasa. Tapi ternyata beda ya atmosfernya. Iya, lebih greget pas aslinya. Benar. Jadi nanti akan kita buatkan lah ya tryout khusus, misalkan sebelum tes atau beberapa kali tryout khusus yang seolah-olah apa ya? Ini ranking yang nasional yang sebenarnya gitu ya. Jadi supaya kalian juga lebih terbiasa nanti ya. Iya, Oke, Yogi, terima kasih mudah-mudahan bisa improve ya soal skornya di tahun depan, bisa lolos iya dari Kak. Sumut. Amin. Kak. Ya, terima kasih Yogi Damanik. Ya, Yogi Damanik juga kelas di Fokus Academy tahun kemarin ya. Terima kasih telah kembali bergabung di Fokus Academy. Ya, ini adalah soal-soal dari TIU. Tidak sesulit yang kalian bayangkan ya. Nah, ini contoh analoginya ya. Analoginya adalah soal-soal yang mudah. Ini contoh soal tidak saya tidak Kak Ari bahas. Ini hanya sekedar gambaran buat kalian yang baru pertama kali ikut tes. Yang namanya soal analogi ini bentuknya seperti ini gitu. Ini juga kemudian tipe-tipe soal silogisme. Ya, soal silogisme bentuknya seperti ini. Penarikan kesimpulan ya. Kemudian soal analitik, ini ada soal perbandingan nilai ya, kemudian posisi tempat duduk, ini adalah tipe-tipe soal analitik. Nah, untuk numerik, nah ini kan deret angka. Deret angkanya biasanya sederhana kok ya. Sederhana, itu bisa dipecahkan asal kalian konsentrasi ya di dalam mengerjakannya. Tidak terlalu serumit yang kalian bayangkan. Sama dengan soal berhitung ya. Soal berhitung ini kan mudah nih ya, soal-soal anak SD. Tapi kalau kita sudah grogi ya, kita sudah sudah takut duluan ya hasilnya akan nggak maksimal gitu ya. Paling yang dibutuhkan adalah kalian harus mengetahui dulu dasar-dasarnya. Misalkan apa? Pecahan biasa ke dalam pecahan desimal itu berapa gitu ya. Ini harus kalian pahami dulu sih sebenarnya. Karena nanti bentuknya adalah kebanyakan X dan Y gitu ya. Hubungan X dan Y. Mana apa X lebih besar daripada Y atau X sama dengan Y. Nah, biasanya soal-soalnya seperti ini. Atau Y sama dengan 0 gitu ya. Biasanya pilihannya akan berbentuk simbol-simbol XY. Maka kalian harus bisa memahami nih bentuk pecahan desimal ya, 1/7 itu berapa ya. Dan seterusnya. Ini harus kalian pahami. Ini adalah materi dasar. Jangan sampai kalian dapat soal berhitung itu salah gitu. Rugi. Maka semua potensi harus kalian maksimalkan. Ibaratkan bertanding, SKD itu adalah babak final. Babak final itu kita nggak boleh melakukan kesalahan sedikit pun gitu. Salah boleh di tryout ya. Ada 15 kali tryout, 15 kali percobaan. Boleh kalian salah di situ. Tapi pada saat SKD nanti diminimalisir bahkan dihilangkan kesalahan-kesalahan itu ya. Jadi nanti buat kalian yang belum menguasai pecahan ya, perkalian, pembagian, sifat-sifat distributif matematika itu dipahami tapi nggak usah terlalu dalam lah ya. Ini misalkan perbandingan, ini contoh soalnya. Perbandingan umur ya, ini biasanya sering keluar juga. Perbandingan senilai, tidak senilai itu sering keluar. Nah, itulah gambaran dari soal-soal TIU. Nanti akan dibahas rutin oleh Coach Rendra setiap pekannya. Nah, yang terakhir adalah materi TKP. Nah, materi TKP ini ada apa dengan TKP ini?
Iya. Terlalu semangat, jadi 16 menit waktu sudah diselesaikan. Oke. TKP jawabannya kayak benar semua ya. Namanya juga TKP ya. Tugasnya adalah mengecoh. Karena TKP ini skornya 1 sampai 5. Ya, ini buat teman-teman yang belum pernah tes. Jadi TKP itu punya skor 1 sampai 5. Jadi tidak ada soal bernilai 0. Kalau TWK dan TIU salah 0 ya, benar 5. Kalau TKP ini 1 sampai 5. Tapi harus hati-hati karena kalian tidak boleh meremehkan. Ya, kenapa? 1 poin di TKP ini penting sekali. TKP itu ada 45 poin. 45 poin, 45 soal. Kalau kalian menjawab 4 poin saja, artinya pilihannya 4, bukan 5, kalau 5 kan maksimal. Berarti kalian kehilangan berapa poin? 45 poin kalian hilang. Ya, 1 kali 45 kan 45 ya. Jadi kehilangan 45 poin, kan cukup lumayan nih. Harusnya bisa skornya 445, karena TKP-nya hanya 4 semua nilainya, ya menjadi 400 gitu ya. Nah ini jangan sampai terjadi. Ya. Jadi harus memaksimalkan ke 45 soal TKP, benar-benar harus dijawab mana yang poin 5. Ya, banyak nanti ininya. Faktor X-nya ya, ada yang belum sarapan lah, ada yang mau ke toilet ya, pada saat tes itu banyak sekali kemarin. Ya. Aku TKP kemarin 200, bagus ya, sudah sesuai target itu. Dipertahankan. Ya. Baik, kita off-kan dulu kolom chat-nya. Nah, untuk materi TKP itu juga sama, dikelompokkan menjadi 6 ya, sorry, ada 6 ini, bukan 5, 6. Ada 6 aspek. Yang pertama adalah aspek pelayanan publik, kemudian aspek IT dan komunikasi, aspek jejaring kerja, kemudian profesionalisme, sosial budaya, dan anti radikalisme. Ya, ini adalah ke-6 aspek dari materi TKP. Ini sama seperti TWK. Misalkan kalian menjawabnya gimana Kak? Ya harus tahu tujuan si pembuat soal. Ya, apa tujuannya sih? Pelayanan publik itu yang diinginkan tuh apa? Gitu ya. Kita harus memahami tujuannya. Ya, yang pertama tujuan dari soal pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah bertujuan yang dinilai adalah supaya kalian mampu ya. Jadi seolah-olah kalian itu sebagai seorang PNS kan gitu. Seolah-olah kalian menjadi seorang aparatur sipil negara. Seperti apa? Mampu menampilkan perilaku ramah tamah. Nah, ramah tamah ini kan bahasa ininya hospitality ya. Hospitality. Dalam bekerja yang efektif. Jadi selain kita ramah tamah, juga pekerjaan kita itu efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau orang lain sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Nah, ini bisa menjadi kata kunci nih, keramah tamahan, efektif, ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya atau tugas dan kewenangannya, sesuai standar SOP lah misalkan. Nanti akan kita rinci lagi di materi pelayanan publik. Ini kita memahami dulu tujuannya, ya, mana yang paling efektif. Kalau pilihannya sama semua, mana yang paling baik penyampaiannya gitu ya. Kalau yang sama semua udah sama-sama ramah, semua sudah sama-sama efektif, sesuai tidak dengan tugasnya gitu ya. Ya dia tugasnya sebagai resepsionis atau sebagai customer service ya. Tentu tugasnya adalah melayani gitu kan. Bukan kemudian tugas satpam diambil kan gitu kan, tidak sesuai dengan kewenangan kalau seperti itu. Ya, itu misalkan contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari aspek IT dan komunikasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kalian mampu memanfaatkan teknologi informasi. Ya. Jadi mampu memanfaatkan teknologi informasi secara aktif. Jadi bukan pasif. Ya. Jadi kita di aspek ini dituntut untuk aktif berperan. Ya. Untuk meningkatkan kinerja kita harus menggunakan aspek teknologi. Ya, baik itu penguasaan teknologi. Ya. Kemudian kita juga posisinya juga sebagai apa nanti?
Di soal itu kita harus memahami konteks loh, ya. Jadi jangan terkecoh. Ini kita sebagai atasan atau pimpinan, atau kita sebagai staff, kan beda ini sikapnya. Nah, ini juga harus dibedakan. Bagaimana sikap kita sebagai pimpinan, bagaimana sikap kita sebagai seorang staff, ya. Yang ketiga adalah aspeknya jejaring kerja. Tujuannya yaitu untuk membangun dan membina hubungan yang baik, hubungan kerjasama, kemudian apa? Berkolaborasi, ya, mampu bekerja sama yang baik dan secara efektif, ya. Lagi-lagi muncul efektif. Ini kayaknya sebagai kata kunci nih ya, efektif ini ya. Baik itu pelayanan publik, ya, baik itu jejaring kerja, ada istilah efektif. Nanti dicari nih pengertian dari efektif. Simple ya, efektif itu apa ya? Tidak menimbulkan pekerjaan lain atau tidak menimbulkan pertanyaan lain. Jadi sudah selesai gitu ya. Efektif dan efisien, ya. Hemat dia. Tepat. Itu adalah efektif. Kemudian yang keempat yaitu profesionalisme. Profesionalisme ini bertujuan supaya kalian mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan kalian masing-masing. Jadi tugasnya apa nih sebagai seorang staf, sebagai seorang pimpinan, ya, itu punya tanggung jawab dan kewenangan masing-masing. Melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan lain-lain, ya. Kemudian yang kelima adalah aspek sosial budaya. Sosial budaya ini sama seperti namanya ya, sosial budaya. Berarti dia mampu beradaptasi. Jadi soal-soalnya nanti pilih jawaban yang paling mencerminkan sikap adaptasi. Kemudian efektif, ya, lagi-lagi ada efektif di dalam masyarakat yang majemuk. Tentu nanti soalnya adalah pertanyaan berupa kasus, ya, contoh kasus di lingkungan kerja maupun contoh kasus di lingkungan masyarakat. Pilih yang paling beradaptasi. Kemudian tidak menimbulkan konflik. Ya. Tidak menimbulkan apa? Permasalahan baru gitu ya. Jadi dia sudah clear, tidak menimbulkan permasalahan yang lain gitu. Itu untuk aspek sosial budaya. Dan yang terakhir adalah aspek anti radikalisme. Ini mirip dengan aspek sosial budaya sebenarnya. Ya. Bahkan mungkin kalian yang tes kemarin juga serasa tidak ada ya aspek radikalisme. Mungkin ada yang seperti itu. Tadi di kelas tadi juga ada yang tidak menemukan gitu ya aspek radikalisme. Hanya dia tipe soalnya tuh tidak terlalu vulgar lah gitu ya. Seperti itu. Tujuannya yaitu menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu anti radikalisme. Kemudian kecenderungan bersikap. Jadi yang dipilih adalah sikap kita di dalam bertindak menghadapi situasi dan kondisi dengan mencari beberapa alternatif solusi ya atau situasi. Nah, ini adalah aspek TKP yang nanti akan kita bahas di setiap pertemuan TKP ya. Kita akan bedah satu persatu secara lebih rinci, baik itu contoh soalnya, kemudian soal-soal di tahun-tahun kemarin akan kita diskusikan di kelas ini. Itu mungkin untuk materi secara umum untuk soal TKP. Ya. Ya, jadi berapa target skor SKD kamu di tahun 2022? Baik, sebelum kita buka sesi tanya jawab di sesi akhir, kita akan lihat skor SKD untuk tahun 2022. Jadi Kak Ari menargetkan berapa skornya? Ya, ada yang 450, ada yang 500 ya, nggak apa-apa, namanya target. Tapi mungkin cukup realistis, TWK, TIU, dan TKP. Berapa kira-kira TWK? Kalian mampu maksimal berapa TWK? 125? 110? Oke.
Kak Ari kasih target 110 untuk TWK ya. Ini cukup realistis. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah sih ya. Nilai yang sedang. Dan ini biasanya skor aman. Kak Ari perhatikan rata-rata yang dapat skor TWK 105 itu rata-rata skor umumnya di atas 430 biasanya ya. Ini semacam hipotesis ya, rata-rata gitu ya. Jadi kalau kalian bisa mencapai skor TWK 110, asumsinya bisa mendapatkan skor 450 atau 440. Untuk TIU berapa TIU? TIU. Kalau dari Kak Rendra kemarin berapa? 125? 160? Ya. Ya, TIU Kak Ari kasih target 140 di setiap tryout, jadi harus mencapai ini. Ini target ini gunanya untuk apa? Ya, jangan sampai target hanya sekedar target, kalian nggak tahu gunanya. Gunanya adalah untuk mengevaluasi nilai tryout. Jadi misalkan tryout 1, TWK saya 90. Nah, ini lampu kuning nih ya. Harus dilihat apa kesalahannya di mana. Nanti vol 2, wah udah 105 Kak. Oke, udah lumayan bagus. Nah, ini gunanya untuk mengevaluasi ya. Target skor ini gunanya adalah untuk mengevaluasi. TKP target skor dari Kak Ari adalah 200. Jadi kalau kalian belum sampai 200 itu berarti kalian masih ada PR yang harus diselesaikan gitu. Kemarin kalah di TWK nih Kak Melda ya. Mudah-mudahan tahun ini bisa menang ya di TWK, bisa maksimal. Ya, jadi berapa totalnya? 450. Ini adalah skor yang cukup realistis. Ya. Sebagai motivasi tambahan untuk di kelas ini, Kak Ari adakan sayembara ya. Nanti di tryout 1 sampai 15 itu setiap pemenang, setiap yang mendapatkan skor tertinggi itu akan dapat giveaway. Biasanya berupa uang tunai atau saldo GoPay, saldo rekening ya. Bagi yang skor SKD-nya TWK bisa 135 itu Kak Ari kasih berapa ya? Tahun kemarin 2,5 juta ya. Tahun ini mau berapa? 5 juta. Jadi Kak Ari kasih hadiah uang tunai 2,5 juta untuk kamu yang bisa mendapatkan skor 135. Atau 5 juta ya boleh lah, tapi nanti lihat dulu ya. Ya, jangan 5 juta ketinggian lah, 2,5 dulu. Nanti Kak Ari naikkan. Skor tertinggi di Fokus Academy nanti dapat giveaway juga. Skor tertinggi. Kemarin Bagas ya. Bagas dari Jawa Barat. Bagas. Itu skornya 495. Itu tertinggi di IPDN ya. Itu juga dari kelas Fokus Academy. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kelas ini nanti ada perwakilan ya. Tertinggi se-Indonesia. Amin. Gitu. Karena skor SKD ini cukup berpengaruh nanti untuk di Pantohir juga cukup berpengaruh ya. Mudah-mudahan kalau skor SKD kalian tinggi, itu bisa aman untuk ke tahapan selanjutnya. Amin ya. Baik, mungkin untuk pertanyaan lebih detail nanti di pertemuan selanjutnya ya, di WA juga. Insya Allah Kak Ari mulai aktif nanti di WA. Mohon maaf kemarin WA Kak Ari belum aktif. Buat teman-teman yang bertanya ke Kak Ari belum Kak Ari jawab. Insya Allah nanti setelah pekan ini kita bisa diskusi di grup. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya, karena penting. Bagaimana persiapan belajar kalian kalau tidak ditunjang dengan kesehatan, maka akan sulit ya. Jadi dijaga kesehatannya, dijaga olahraganya. Olahraga jangan terlalu full. Misalkan seminggu itu ya 3 kali lah maksimal ya, jangan sampai 5 atau 4 kali. Karena kita ini mau tes SKD, bukan tes jadi atlet ya. Jadi fisiknya tolong dikontrol dengan baik ya, jangan sampai 6 kali, 5 kali ya. 3 kali udah maksimal lah, udah oke untuk menjaga fisik dan stamina kalian. Baik, sama-sama ya. Terima kasih atas kebersamaannya pada malam hari ini. Ya, Kak Ari akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kembali ya. Salam buat keluarga kalian di rumah.